Wahia umarku, dan sesungguhnya orang-orang yang menziarah itu adalah orang-orang yang mau meramaikan masjid, yang mau menghidupkan masjid. Maka bagaimana kata Allah, fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti. Maka sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa sekali bagi orang-orang yang dia memang menyiapkan dirinya dari rumah, sudah membersihkan dirinya, pakai pakaian yang baik, menyiapkan segala sesuatunya, pakai wangi-wangian yang harum dan sebagainya, kemudian datang menziarahi itu artinya mengunjungi rumah. Nah, kalau orang kecil ini Oh, mengatakan maka yang jangan ke orang. So, oke lah kali itu lah cing tanyakan langsung. Artinya ketika Kali itu lah gitu. So kali itu lah ke kantor lah. Ketika kita menjadi orang yang kemudian naik ke mimbar Rasulullah, seakan-akan saat itu kita adalah orang yang diposisikan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjamu para tamu-tamu Allah. Maka ada satu hal penting, satu kewajiban bagi kita sebagai seorang khatib Jumat untuk kemudian bagaimana bisa menjamu tamu Allah dengan baik. Kan itu yang kata saya tulis, khatib adalah kedudukan istimewa. Kenapa? Wakil Allah. Karena khatib adalah wakil dari Allah untuk memuliakan tamu-tamu Allah. Jadi mohon maaf, ketika menjadi khatib harus benar-benar meniatkan dirinya, saya saat ini sebagai wakil Allah. Kemudian ini yang jadi catatan penting. Saya teh. Ini sebagai pintu masuk kita sebelum kita ngaji tentang fikih khutbah. Terus apakah ketika kita memuliakan tamu-tamu Allah itu sama dengan ketika kita memuliakan tamu yang datang ke rumah kita? Tentunya sangat-sangat beda sekali. Ini dikatakan oleh para ulama. Ini saya tulis min a'dami hadzal ikram ayyudiqallahu al-muslim alladhi yajuhu ladzatan qalbi. Allah itu memberi jaminan orang-orang yang datang menjadi tamunya seharusnya kemudian bisa merasakan nikmatnya ketika dekat dengan Allah. Jadi orang ke masjid Jumatan, ketika dia di dalam masjid dan kita menjadi khatibnya, kita harus bisa membuat bagaimana seorang ketika itu merasakan nyaman ketika dekat dengan Allah. Berat atau berat? Berat atau berat? Satu, wa ayyam lahu syahadatul iman. Ini Allah memberikan persaksian kepada orang-orang membiasakan dirinya masuk ke masjid apa? Syahadatul iman. Allah menyampaikan apa? Nabi menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fasyhadu lahu bil iman. Itu Allah. Saksikanlah kalau orang itu membiasakan dirinya sering ke masjid, maka saksikan dia adalah orang yang diyakini ada iman. Itu Allah yang berikan. Wa yu'tiyahu as-sakinah war rahmah wa tifa'idz dzikr. Ini Allah yang berikan. Orang masuk masjid kemudian untuk duduk zikir kepada Allah, mengkaji ilmunya Allah, pasti pulang dari masjid, keluar dari masjid dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ini Allah yang memberikan hadiahnya. Ini wa ayyu iddalahu jannah, ini Allah yang memberikannya. Allah berikan pahala-pahala juga, hadisnya sangat banyak. Enggak perlu kita sebutkan karena semuanya adalah khutbah. Cuma yang paling penting wa ahammu min kulli hadzal ikram wa ziyadatul ilmi lianna kulla hadzal ikram lam yaqsud illa bil ilmi. Di antara semua itu tugas kita sebagai khatibul Jum'ah adalah bagaimana kemudian agar orang yang hadir Jumatan mendengarkan khutbah kita, jadi kita didengar, orang mau mendengarkan itu perintah Allah. Gak ada loh ya ceramah di seluruh dunia yang mendengar wajib diam kalau gak khutbah Jumat. Gak ada kalau gak khutbah Jumat. Itu kemuliaan. Makanya apa? Wajib bagi kita untuk kemudian bagaimana orang yang hadir ini pulang benar-benar membawa ilmu. Kenapa? Karena semua kemuliaan-kemuliaan di atas tadi
tidak akan pernah tercapai. Saya tulis pakai di situ kalimat li anna kul hadza lam yahsul. Lam itu berarti belum, tidak akan pernah didapatkan kalau kemudian dia tidak pulang membawa ilmu. Nah ini, maka jamuan terindah seorang khatib Jum'ah adalah memberikan khutbah terbaik untuk jamaah sholat Jum'ah. Mohon maaf, saya itu pernah beberapa kali kecewa. Kecewanya kenapa? Saya pernah mendekati di Bandung. Saya nggak tahu nama masjidnya, lupa. Saya mendekati Lebaran, saya siang-siang sedang di jalan, kemudian belok ke satu masjid karena Jumatan. Pemuda khatibnya masih sangat muda sekali. Begitu dia naik mimbar, saya ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu terus dia duduk, kemudian adzan, dia berdiri. Itu baru nyari buku khutbah. Jadi buku khutbahnya ada di samping tempat khatib, imam di khatib itu. Dia baru nyari sambil berdiri. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam lana din. Baru nyari khutbahnya. Ini zalim. Ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan orang yang memposisikan dirinya sebagai orang yang menggantikan Allah, memuliakan tamu-tamunya. Kenapa demikian? Nah, ini karena ada satu kejahatan yang kejahatan itu terlupakan. Apa itu? Apa yang dinamakan dengan jarimatul akal, kejahatan akal. Sekarang saya tanya, Allah memberikan perkara apa yang paling mulia untuk kita? Akal. Saya ulangi lagi. Allah memberikan apa yang paling mulia untuk kita? Akal. Artinya kemuliaan akal ini sangat dijaga dalam agama. Bahkan kalau kita belajar usul fiqh atau qawaidul fikih, ada yang namanya dzururiyatul khamsi, 5 perkara yang dijaga dalam agama. Salah satunya adalah akal. Makanya hukum yang terkait dengan akal itu hudud, yang dipastikan hukumnya oleh Allah. Orang minum minuman keras merusak akal, hukumnya pasti langsung oleh Allah yang menentukan, bukan takzir. Nah, ketika orang itu menciderai tubuh, tangan dilukai, kejahatan tidak itu? Kejahatan. Melukai kaki, kejahatan tidak? Kejahatan. Nah sekarang kemudian orang menciderai akal, apakah itu kemudian tidak dikatakan sebagai satu kejahatan? Asyaddu, lebih banyak lebih dahsyat perilaku kriminalnya. Kenapa? Karena telah menjadi perkara yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinamakan dengan akal. Jadi khatib Jum'ah yang kemudian naik mimbar, kemudian dia mengulang-ulang khutbahnya itu, atau dia tidak menyiapkan materi khutbahnya, dalam waktu saat itu sebenarnya dia sudah melakukan satu kejahatan. Saya pernah hadir di satu masjid di Bandung. Ketika awal di Bandung, jadi saya punya pengalaman lucu. Awal-awal di Bandung, Anda melihat masjid yang ramai sekali. Saya hadir di situ, enak kayaknya ini. Khatibnya khutbah pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, karena kami pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit paham. Isinya materinya bagus. Tapi ternyata yang bagian belakang itu ramai di depan. Kenapa? Makan bakso. Asli itu, makan bakso. Kenapa? Karena nggak paham. Jumatnya lagi saya datang lagi ke masjid itu, dan ternyata khutbahnya sama persis seperti yang dibaca pada Jumat yang lalu. Bahasa Arabnya itu nggak kebetulan kita paham, jadi ngerti. Ya mungkin jamaahnya nggak ngerti, tetap makan bakso di depan. Ya karena dia nggak mendapatkan apa yang manfaat untuk dia. Makanya ini nanti juga akan menjadi polemik dalam ilmu fikih tentang bagaimana isi khutbah ini seharusnya bagaimana, harus pakai bahasa apa. Nanti kita kaji. Baik. Makanya karena begitu pentingnya menjadi seorang khatib, al-matlub min khatibil Jum'ah. Khatib, bukan khatib ya. Kalau khatib itu orang yang melamar.
khotibul Jum'ah, perkara terpenting yang harus disiapkan oleh seorang yang akan memposisikan dirinya sebagai seorang khotib Jum'ah adalah ayyuhadzira jayyidan lil khutbah. Benar-benar dia apa? Menyiapkan khutbahnya itu dengan baik. Yang kedua, ayastasyiran nasa fima yuqaddam min mawadhi'a li yura'iya ikhtiyajatihim. Dia harus benar-benar berusaha mencari informasi, kira-kira apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh umat. Oh, ternyata umat ini lagi menghadapi judi online. Kita khutbahnya masalah nikah, ya nggak nyambung. Jangankan khutbah, kita diundang ada orang kematian, ada orang pernikahan di Bali. Beliau nikah, kemudian saya diundang untuk menyampaikan tausiah. Lagi nikah, kemudian saya menyampaikan, ayuhan nas, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ini pengantin dibacakan kematian, nyambung tidak kira-kira? Tidak nyambung sama sekali. Jadi penting untuk kemudian bagaimana kita membaca apa kebutuhan yang sedang dibutuhkan masyarakat saat itu. Lagi rame judi online, kita sikapi. Lagi rame musibah banjir yang terjadi di di Sumatera, di Aceh, kita sikapi. Kita bicara tentang bagaimana ayat Quran tentang ekologi, hadis tentang ekologi, fikih ekologi dan sebagainya, fikih lingkungan dan sebagainya, itu sangat pas dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Juga kita bicara tentang bagaimana Nabi menggerakkan sosial, bagaimana Nabi bersosial. Nabi sampai naik mimbar, kemudian menggerakkan bagaimana sahabatnya bersedekah membantu. Hadis riwayat Sayyidina Jarir itu kita bahas kaji. Kenapa? Pas dengan problem. Jangan sampai khutbahnya mulai dari Syawal sampai Ramadan itu terus bukunya lecek. Ini terus tadi malah hilang. Yang ketiga, ini perlu pelatihan. Ayyatafannana fi asaliba takdimihi dil khutbah liyabqa fil amri tashwikun wa jadbun lisami'in. Berarti butuh yang namanya pelatihan bagaimana, karena orang bicara di depan orang ini adalah satu fan ilmu, ada cara-caranya tersendiri. Public speaking juga perlu diajarkan di sini. Kenapa? Karena jangan sampai yang seharusnya dia membacakan peringatan Allah, ayat yang dibacakan ini ayat tentang peringatan, justru bacanya lembek. Begitu kemudian ayat lembek dia baca keras, jadi gak pas. Jadi perlu menguasai bagaimana menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang harus disampaikan tentang hal tersebut. Artinya ketika menyampaikan tentang musibah, nadanya bagaimana, ketika menyampaikan tentang gembira bagaimana. Jangankan khutbah Jum'ah, baris berbaris saja. Itu ketika seorang pimpinan upacara menyampaikan, menginstruksikan untuk siap, itu kalimatnya harus apa? Tegas. Siap, gitu kan? Gak mungkin yang seharusnya memerintah untuk memberi instruksi keras dibaca lembek. Siap. Selesai. Efeknya di mana? Ngantuk. Mohon maaf, ketika kita sedang khutbah, mohon maaf, itu jam enak-enaknya tidur siang, betul? Betul? Sudah gitu khutbahnya nggak nyambung, lembek. Nabi ketika khutbah itu kamu dirigation, seperti orang yang memberikan aba-aba tentara. Jamaahnya dinina bubukkan dengan kalimat-kalimat khutbahnya yang mendayu-dayu. Ya udah, assalamualaikum, bangunnya. Ini problem berat. Makanya khutbah itu jam tidur harus keras. Ayyuhan nas ittaqullah. Kan itu kan? Walaqad nabbahana subhanahu wa ta'ala hina qala lana fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi ada jadbu, orang kemudian mau nggak mau harus mendengarkan komentar kita.
dengan ya ayyuhan nas. Loh, saya itu pernah nggak Jumatan juga dari masjid gitu, khotibnya seperti itu, ngantuk juga saya. Terus saya tahan-tahan begini ngantuk, saya pikir pantesan pada ngantuk semua. Nah, ini ternyata ada ilmu yang harus benar-benar kita siapkan di sini. Terus, nah sekarang setelah pendahuluan ini kita akan membahas tentang urgensi fikih imam dan khotib. Kenapa sih kita harus belajar ilmu ini? Ini kiai-kiai para pajengan saya yakin sudah pada ngerti. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita mengulang ilmu, dan ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita, karena di kita ini banyak ormas-ormas dengan pemahaman-pemahaman yang fikihnya mungkin berbeda. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena belum tentu yang berbeda itu kemudian salah, kan begitu. Baik, imam dan khotib ini kata penting, adalah dua posisi sentral dalam ibadah Jumat. Imam dan khotib, artinya menjadi imam dan menjadi khotib. Keduanya adalah pemegang amanah syar'i yang berdampak langsung, kebanyakan M gitu ya, pada sah atau tidaknya serta kualitas tarbiyah umat. Dua poin penting. Kita saat itu sedang melakukan satu perilaku syariat, yang mana dengan perilaku kita pengaruhnya. Kalau kita salah, bisa jadi Jumatan nggak sah dan harus diganti sholat dulu. Dan kalau yang kita sampaikan tidak baik, maka kualitas keilmuan para jamaah juga segitu-gitunya. Jadi posisi menjadi seorang khotib Jum'ah plus imam, ini dua posisi yang sangat vital sekali di dalam agama kita, menentukan keabsahan ibadah dan juga menentukan kualitas ilmu masyarakat yang kita pimpin. Oleh karena itu, mengetahui fikih imam dan khotib adalah kewajiban bagi siapa? Bagi calon imam dan khotib. Salam Muhammad. Berarti satu kesimpulan penting, kita belajar pagi hari ini, belajar ilmu yang wajib. Baik, dalil nggak usah disebutkan, akan tapi penting. Kenapa? Di ujung kalimat saya katakan fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Kalau bahasa Quran itu bukan Jumat ya, Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena nanti dari kalimat dzikrillah ini muncul perbedaan atau perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa itu rukun-rukun di dalam khutbah Jumat. Maka bersegeralah kamu ila dzikrillah. Ini penafsiran para ulama, para ahli tafsir sangat berbeda, banyak sekali. Dan kenapa saya kasih garis warna beda? Karena di sini akan menjadi satu penyebab perbedaan pendapat di dalam pada ulama tentang rukun dalam khutbah. Baik. Yang kedua, dalilul luzumul khutbatain. Kenapa khutbahnya harus dua? Ya karena Nabi mulai dulu yaktubu qaiman summa yajlis summa yakum. Jadi mulai awal Nabi khutbah Jum'ah sampai beliau meninggal dunia, khutbah itu ya dua kali. Nabi berdiri dua kali. Nah, Nabi pernah duduk. Kenapa duduk itu saya sendirikan? Karena ternyata ini juga akan menjadi satu permasalahan penting di tengah ulama-ulama madzhabul arba'ah kita. Apakah duduk itu wajib atau tidak? Nah, ini juga menjadi suatu masalah. Jadi hadis, ayat Quran dan hadis ini sengaja saya hadirkan sebagai pintu masuk untuk ke fikih purenya. Kenapa? Karena kalimat dzikru akan menjadi salah satu penyebab perbedaannya rukun khutbah. Kalimat yajlisu yang ada di antara qaiman dan yakum itu juga akan menjadi satu perdebatan ulama tentang apakah duduk dalam di antara dua khutbah itu wajib atau tidak. Oke. Pendapat. Wah, ini kan kadang-kadang kan kita di masjid khutbahnya, apakah seorang khotib itu harus
menjadi imam ataukah boleh digantikan orang lain? Karena kadang-kadang murokinya kan gitu kan, wal imamu yaktubu, enggak apa itu, khotib dan imam satu paket. Nah ini artinya kalimatnya gimana itu kalau murokinya itu? Bukan yang antara imam sholat dan khatib. Wal imamu yaktubu, imam itu ya khatib kan gitu kan. Wal imamu yaktubu, imam itu khutbah. Nah ternyata sekarang kita kaji itu berangkatnya dari mana? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu summa yanzilu fayusalli. Kalau kita ngikutin teks hadis aslinya Rawahul Bukhari, ini saya nggak menyertakan kitab-kitab fikihnya ya, karena bukan ngaji fikih pure ya. Jadi Nabi itu khutbah kemudian turun ngimami sholat. Idealnya Nabi itu sepanjang hidup nggak pernah menjadi khotib kemudian nggak imami sholat. Idealnya seperti itu. Makanya kemudian dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali yang ada garis tengah itu, maka bagaimana imam dan khotib satu orang ataukah boleh berbeda? Syafi'i, Hambali, beliau dengan berpegang pada hadis ini mengatakan bahwasanya wajib imam khotib itu juga sama yang menjadi imam. Nah, kali kan? Kenapa? Karena Nabi itu yaktubu sumayan zilu fayusoli. Yang sholat siapa? Imami sholat Nabi. Akan tetapi lagi-lagi kajian usul fikih itu luar biasa sekali. Imam Hanafi, mazhab yang paling banyak berbeda. Alhamdulillah kami ini dulu belajar 4 mazhab. Jadi 4 mazhab itu menjadi rutinitas. Saya dulu ketika mondok di Sarang Rembang itu fikih Syafi'i murni. Ketika kuliah di Suriah, saya S1 dan S2 di sana, kemudian S3-nya di UIN karena S3 sana perang harus pulang. Itu aneh. Kampusnya Syafi'i, semua pengajian fikihnya Syafi'i. Di kampus materi kuliah Maliki, dosennya Muawwin Mufti Hanafi. Jadi di kelas itu ribut setiap hari kalau fikih, dan harus ribut. Kalau nggak ribut marah dosennya. Tapi baik ketika ujian silahkan yang Syafi'i jawab pakai Syafi'i, yang Hanafi jawab pakai Hanafi. Yang itu melatih. Saya dulu mikir untuk apa fikih ini ruwet 4 mazhab. Ternyata ketika di Bandung ini fungsi banget. Jadi karena ternyata ada masjid-masjid yang khotibnya si fulan, mungkin dosen dari ITB atau mana, kemudian ketika jadi imam nggak pede bacaan Qur'annya, maka diganti dengan imam yang ada di situ. Boleh atau tidak? Hanafi mengatakan boleh. Kenapa? Karena hadis kana Nabi yaktubu summa yanzilu fayusalli ini nggak ada keterangan dalam ilmu ushul fikih, nggak ada perintah harus imam itu adalah seorang yang khotib, nggak ada kan? Ini hanya sebuah pemberitaan. Artinya tidak ada luzumul hukmi bihadzal hadis. Nggak ada kemudian hadis ini mewajibkan satu hukum tertentu. Jadi makanya timbul pendapat Hanafi boleh berbeda, apa boleh antara khotib dan imam berbeda, itu bagus sekali. Kenapa? Karena ternyata terjadi dan itu manfaat untuk kita. Diamalkan di alisan. Banyak yang di mana-mana. Hanafi itu paling beda karena dia tinggal di Irak, pusat logika. Itu Maliki tidak mewajibkan tapi dianjurkan sama. Idealnya bagaimana? Yang khotib itu wal imamu yaktubu. Nah itu. Terus oke, sekarang kita ke rukun khutbah. Pendapat dalam mazhab kita Syafi'i ya, Syafi'i jelas semuanya yang kita amalkan. Imam Syafi'i rukun khutbahnya jelas ada 5, bahkan itu diladumkan dalam satu bait, yaitu ketika Imam Syafi'i sendiri pernah lupa rukun khutbah itu, pernah lupa beliau. Akhirnya beliau tanya kepada salah seorang ketika beliau di Irak yang mengingatkan beliau. Akhirnya beliau membuat satu syair penting yang jangan sampai lupa lagi. Dan itu menjadi syair bagi thalibul ilmi, yaitu apa?
hasil sobron warian adaba dawim syaharon tajidil amala fali ihdatainil hamzulil radalu fadha fihimal uwala. Jadi hasil haknya itu apa? Hamdalah. Sobron kemudian solawat. Hasil sobron warian wasiat bitaqwa ittaqullah. Kemudian hasil sobron warian adaba, ayat Al-Quran. Kemudian dawim saharon tajidil amalat, dalnya adalah doa. Lalu ya sudah kita tahu semua, kita rata-rata adalah Syafi'i adalah apa? Ketika khutbah harus ada hamdalah, solawat, wasiat, ayat, doa. Yang menjadi polemik di Syafi'i adalah solawat. Solawat dalam mazhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan bahwanya solawat itu harus menggunakan nama Muhammad langsung, tidak boleh pakai domir. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi nggak boleh Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Harus pakai nama Muhammad, pakai ism, nggak boleh pakai domir. Ayat Al-Quran dalam mazhab Syafi'i minimal 1 ayat dan harus dengan ayat yang memahamkan. Ini kemudian ketika ke mazhab Hanafi, ini Hanafi paling ringan juga di dalam masalah jumlah jamaahnya. Berangkat dari ayat tadi fas'au ila dzikrillah, Hanafi ini hanya menyaratkan zikir kepada Allah. Kemudian doa untuk muslim itu hukumnya adalah yang lain-lain ini sunnah. Yang penting ada pengingat kepada Allah, maka khutbah dalam mazhab Hanafi dianggap sah. Hanafi khutbahnya paling ringan. Tapi dalam praktek, jadi Hanafi ini kan diikuti oleh orang-orang Turki, orang-orang Tantan, mulai dari Pakistan, Tajikistan, Kazakistan, Uzbekistan, itu orang-orang Tantan itu rata-rata Hanafi. Saya pernah menghadiri khutbah langsung di tengah-tengah Hanafi. Prakteknya sebenarnya ya tidak cuma pendek seperti kita, panjang. Ada ininya, ada sholawat, ada dan sebagainya. Tapi rukun bagi mereka ada cuma zikrullah. Selain itu adalah dianggap apa? Sunnah. Nah, ini sebagai pengembangan ajaatnya. Kalau kita nanti main ke Uzbekistan, masuk masjid kok khutbahnya beda ya? Oh ternyata dia Hanafi. Nah, di Hanafi itu orang-orang sana. Dan itu manfaat bagi mereka. Kenapa? Karena Hanafi itu menghalalkan daging kuda. Kenapa? Karena kalau nggak makan daging kuda di puncak musim dingin, nggak kuat itu di sana. Karena kadang-kadang salju sampai setengah meter sampai ini. Kalau makan daging kuda panas dari dalam. Itu jadi kuat. Nah, Maliki ini rata-rata dipegang oleh orang-orang mana? Orang-orang Afrika. Karena yang bisa mengislamkan Afrika itu mazhab Maliki. Syafi'i masuk tertolak. Mau mereka, tapi begitu sampai bab masalah wajib khitan, nggak mau mereka. Nggak jadi itu. Begitu Hanafi datang khitan, nggak jadi itu. Begitu Maliki nggak mewajibkan khitan, mau mereka. Nah, sampai sekarang orang-orang Afrika itu Maliki. Itu Allah membuatnya. Nah, isinya nasihat dan peringatan. Doa untuk muslimin hukumnya sunnah. Hambali hampir sama dengan Syafi'i, cuma ada beberapa perbedaan di situ. Nah, semuanya juga berangkat dari dalil. In kunta da'iyan fad-dalil. Maka mereka membangun ilmu-ilmu mereka dengan perbedaan dalam perbedaan ini dengan apa? Dalil. Waktu saya tinggal 7 menit. 10 menit. Oh, ini. Bahasa khutbah. Apakah lah ini khutbah ini enaknya bagaimana? Ini harus ijtihad kita. Kenapa? Karena kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i murni, rukun khutbah wajib pakai bahasa Arab. Rukun khutbah wajib pakai bahasa Arab. Tapi jangan sampai semuanya ketika nanti sampai wasiat itu Arab semua. Efeknya kayak tadi. Apa? Ternyata yang depan rame makan bakso. Nah ini rukun khutbah wajib pakai bahasa Arab. Jadi
hamdalahnya, solawatnya, hasil sobron, wasiatnya, itakullahnya pakai Arab, ayatnya ya iyalah ayat pakai Arab, doanya pakai Arab ya. Walaupun nanti diseling-selingi, tambah-tambahin kan. Nah, makanya kayak ketika ngangkat doa ditambah-tambahi. Kadang-kadang jamaah itu ketika kita Arab-Araban semua nggak paham. Padahal doanya sedang menyentuh sekali dengan apa yang sedang terjadi dengan jamaah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Amin. Itu kan keren doa itu sebenarnya. Itu diterjemah boleh malah bagus. Kenapa? Biar lebih mengena. Tapi teks asli kita bawakan mengikuti Syafi'i. Nah, kalau Hanafi boleh selain Arab. Hanafi ini jangankan khutbah Jum'ah, sholat saja bagi orang yang belum bisa bahasa Arab itu Fatihah bisa diganti dengan bahasa yang dia bisa. Padahal itu menyalahi aturan benar kalau dalam mazhab lain. Kenapa? Karena nggak ada terjemahan yang bisa mewakili Quran. Nah, kalau masalah takbir dan sebagainya bisa itu perdebatan. Tapi kalau Hanafi memang paling berani. Dan ternyata mazhab paling banyak diterima saat ini dalam permasalahan kontemporer Hanafi. Masalah zakat itu hampir sekarang semuanya yang kontemporer itu Hanafi. Ya, itu Allah membuat perbedaan yang luar biasa. Baik, terus Maliki boleh jika diperlukan. Hambali pakai bahasa Arab jika mampu. Nah, itu juga ada apa? Ada satu teks penting dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Itu enaknya. Makanya pakai bahasa lokal, pakai bahasa yang dipaham sebagai. Jadi paling enak bagaimana teks aslinya, rukunnya pakai Arab, kemudian tambahan-tambahannya pakai oke. Sedikit lagi, masih ada 3 menit. Berdiri khutbah Syafi'i menjadi rukun. Karena yahtubu qaiman, karena Nabi ketika khutbah ya berdiri. Hambali menjadi apa? Wajib. Hanafi sunnah, Maliki sunnah. Berarti kalau begitu kemudian kalau dalam kondisi tertentu ada seorang khotib yang khutbahnya dengan duduk, berarti ada mazhab-mazhab yang kemudian memperbolehkannya, apalagi dalam kondisi yang sifatnya adalah darurat. Terus, nah ini sebagai, karena masih 2 menit, ini syarat dalam 2 khutbah. Jadi tadi rukun khutbah, nah ada syarat yang harus terpenuhi ketika rukun itu dijalankan. Apa pertama? Ayyakumal khatibu fihima in istata'a wa yafsilu bainahuma bijulus. Pertama adalah dalam mazhab Syafi'i, ini terakhir saya pakai closingnya pakai Syafi'i, seorang khatib ini harus mendatangkan 2 khutbahnya dalam kondisi berdiri semampunya. Berarti kayak orang sholat, ketika berdiri sholat itu merupakan rukun dalam mazhab Syafi'i, maka walaupun mampunya hanya 1 menit, 2 menit atau setengah menit harus dilakukan. Itu banyak kesalahan di kita. Di kita ini banyak pengikut mazhab Syafi'i kadang-kadang dari awal sudah duduk bawa kursi. Padahal berdiri itu rukun, maka harus dilakukan semampunya. Begitu takbir Allahu Akbar, nggak kuat baru sampai bismillah, alhamdulillah ya duduk. Tapi jangan dari awal duduk. Itu kayak orang puasa. Puasa besok kerja keras, karena kerjanya kuli bangunan dan sebagainya yang logikanya nggak kuat, itu nggak boleh dari pagi nggak puasa. Kenapa? Karena harus puasa dari pagi. Kalau nggak kuat baru kemudian dibatalkan. Nah, itu banyak salah paham. Itu jadi pertama itu. Kemudian dipisah di antara kedua khutbah itu dengan duduk. Alla tuakhkhara anis shalah. Khutbah itu tidak boleh dilakukannya setelah sholat. Itu id. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Ayyakunal khatibu tahiran minal hadatsainil asghar wal akbar wa min najasatin ghairi ma'fuin anha fi sawbi wa badani wa makani wa ayyakuna satiral aurat. Khatib itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti kalau kemudian di tengah-tengah khutbah dia batal
Pas khutbah pertama sudah selesai, pas duduk kentut. Jangan lanjutkan khutbah, turun wudu dulu. Dan yang dikatakan penting juga apa? Khutbah itu seperti 2 rakaat sholat, makanya dia harus suci. Dan mohon maaf, jangan dikasih air minum. Repot. Nggak ada orang sholat itu itu seperti orang sholat. Nanti dia di kopi di depan. Ya sekalian rokoknya gitu. Ini masalah besar ini. Aduh ya Allah. Harus suci dari najis, pakaian, tempat dan menutup aurat. Antut telah arkanul khutbah bil Arabiyah Syafi'i. Ini closingnya pakai Syafi'i. Rukun-rukunnya pakai bahasa Arab. Ya ini al-muwalatu baina arkanil khutbah wa bainal khutbatain al-ula was-tsaniyah wa bainas tsaniyah was-shalat. Antara khutbah satu dan khutbah yang kedua harus nyambung. Dan antara khutbah kedua dengan sholat juga harus, nggak boleh dipisah lama. Di istirahat dulu ya, sholatnya nanti nggak boleh, harus. Nggak boleh. Ngopi dulu. Ayyusmi'a arkanal khutbataini arba'una mimman tan'aqidu bihim al-jumu'atu. Khutbah ini harus diperdengarkan kepada 40 orang yang Syafi'i ya ini ya. Nah, karena memang kalau Syafi'i jumlahnya 40 harus. Kalau yang lain kan Hanafi berkurang, Maliki berkurang, itu perbedaan pendapat. Artinya kita bicara Syafi'i yang di closingnya, rukun khutbah ini harus terdengarkan kepada 40 orang yang dengan 40 orang sebut Jumatan itu sah. Artinya orang-orang yang wajib melakukan Jumatan, yang kalau dia punya pendengaran normal dengar. Nah ternyata dia budek semua, terus gimana? Itu ya sah, andikan normal dengar. Baik, itu saja saya kira. Yang lain nanti bisa ditambahkan sambil pertanyaan karena waktu saya sudah habis. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan ini, saya yakin ini semua yang hadir adalah para pelaku ya, sudah biasa melaksanakan khutbah, dan mungkin tadi disampaikan dari berbagai mazhab sebagai wawasan saja. Tadi di closing dengan mazhab Syafi'i.